الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Qawatul Islam, kita masih menjelaskan tentang macam-macam hadis dhaif. Telah kita jelaskan kemarin hadis munkar, syadz, demikian pula matruk, dan telah juga kita sebutkan yaitu hadis mu'allal. Sekarang kita masuk ke macam lain daripada hadis yang dhaif, yaitu yang disebut dengan muttarib. Apa itu hadis muttarib? Muttarib itu dari secara bahasa artinya guncang, ya. Kalau kita kita guncangkan air, maka dalam bahasa Arab dikatakan ittaraba, artinya berguncang. Nah, hadis muttarib secara istilah syariat apa itu? Wa huwa alladhi yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutaqaribatin mutasawiyatin fil quwwah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan-jalan yang berbeda-beda, bertabrakan begitu, dan sama-sama kuat dan susah dan tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin juga ditarjih, artinya untuk dipilih mana yang paling unggul, lebih kuat daripada hadis ini. Soalnya muttarib itu suatu hadis disebut muttarib kalau memenuhi dua syarat. Suatu hadis disebut muttarib, guncang, apabila memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, ikhtilafu riwayatul hadis, yaitu terjadi perbedaan dalam meriwayatkan hadis. Si fulan meriwayatkan secara marfu, yang satu meriwayatkan secara mauquf, atau sementara yang lainnya meriwayatkan berbeda lagi, sehingga terjadi keguncangan mana yang paling benar, sementara perawi-perawinya semuanya sama-sama kuat. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin juga untuk dipilih mana yang lebih unggul atau disebut dengan tarjih. Nah, ini disebut dengan hadis muttarib. Syarat yang kedua yaitu tasawi riwayat fil quwwah, sama-sama kuat sehingga sulit sekali untuk kita katakan ini yang lebih unggul. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wal ikhtilafu imma min rawin wahidin bi an rawahu marratan ala wajhin wa marratan ala wajhin akhar mukhalifun lahu, aw azyad min wahidin bi an rawahu kullu min jama'atin ala wajhin mukhalifun lil akhar. Kata beliau, terjadinya ittirab, keguncangan itu bisa jadi berasal dari satu perawi, di mana sebagian ulama meriwayatkan dari si perawi ini dengan mauquf misalnya, sementara ulama lain meriwayatkan dari perawi ini juga sama secara marfu. Dan subhanallah, sulit misalnya kita tarjih mana yang paling kuat, yang marfu apa yang mauquf, karena dua-duanya kuat. Sehingga pada waktu itu terkadang kita katakan si fulan ini muttarib, si perawi yang meriwayatkan tadi muttarib padanya riwayatnya. Para ulama membagi hadis muttarib menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan muttaribus sanad, yaitu keguncangan yang terjadi pada sanad hadis.
Ya. Muttarib sanad, artinya sanadnya. Apa itu sanad? Sudah kita jelaskan bahwa sanad itu artinya rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Ya. Nah, contoh hadis yang muttarib sanadnya itu hadis Abu Bakar bahwa ia berkata, ya Rasulullah, araka syibta, aku melihat engkau berubah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, surat Hud dan akhwat, ya, dan yang sejenisnya yang membuat aku beruban, kata Rasulullah SAW. Namun kata Imam Ad-Darqutni, hadza muttarib. Hadis ini muttarib. Kenapa? Coba perhatikan penjelasan Imam Darqutni, ya, ketika menyebutkan kenapa muttarib, supaya kita lebih jelas lagi maknanya. Fa'innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq. Karena hadis ini hanya diriwayatkan dari jalan Abu Ishaq saja. Faqad ikhtulifa alaihi fihi ala nahwi 10 awjuh. Nah, perawi-perawi dari Abu Ishaq berselisih ya sekitar 10 sisi. Di antara mereka ada yang meriwayatkan secara mursal dari Abu Ishaq secara mursal. Di antara perawi ada yang meriwayatkan secara mausul bersambung, ya, dari Abu Ishaq. Di antara mereka ada yang menjadikannya dari musnad Abu Bakar. Di antara perawi lagi ada yang menjadikannya dari musnad Sa'ad. Di antara mereka juga ada yang menjadikannya dari musnad Aisyah. Dan semua perawinya thiqat, sehingga tidak mungkin untuk ditarjih. Sama-sama kuat ini. Mana? Ya, dikompromikan tidak bisa, ditarjih juga nggak bisa. Maka pada waktu itu dihukumi oleh Imam Darqutni, hadza muttarib. Hadis ini apa? Muttarib. Ya, sanadnya guncang. Ya. Nah, di sini akhi terpenuhi 2 syarat tadi ya, disebut hadis muttarib ya. Yang pertama apa? Ya, yaitu bahwa terjadi perbedaan riwayat-riwayat yang saling bertabrakan. Yang kedua apa? Yaitu sama-sama kuat. Ya. Daripada perselisihan-perselisihan yang ada. Sehingga tidak mungkin untuk ditarjih. Berbeda akhi kalau misalnya salah satu daripada 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut muttarib. Contoh misalnya hadis yang disebutkan idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Apabila air itu telah sampai 2 kullah, ya maka air itu kata Rasulullah tidak membawa najis. Sebagian ulama ada yang berkata hadis ini muttarib. Kenapa katanya? Karena disebutkan dalam satu riwayat ya, apabila telah sampai 3 kullah. Sebagian riwayat mengatakan sampai ya berapa kula, sekitar 10 kula apa saya lupa ya, dan yang lainnya. Sehingga kata ulama ini menunjukkan hadis ini muttarib. Namun dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau ya, syarat muttarib tidak terpenuhi. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa syarat muttarib itu harus ya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu sama-sama kuat. Lah kalau misalnya yang satu kuat, yang lainnya lemah, tidak disebut dengan muttarib. Dan ternyata dalam hadis kullah ini, yang sahih adalah dengan lafaz 2 kullah. Adapun dengan lafaz 3 kullah, ataupun 40 kullah dan yang lainnya, maka akhi, semua itu, kata Syekh Albani, perawi-perawinya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga tidak terpenuhi padanya apa? Muttarib. Mereka yang mengatakan hadis ini muttarib, ya, memberikan alasan lain. Apa katanya? Kullah ini tidak jelas. Kullah apa? Iya, ada yang mengatakan kullahnya kullah ini, ya kullah ini, kullah itu. Ini ukurannya, sehingga karena ketidakdijelasan itu katanya apa yang terjadi akhi? Yang terjadi akhirnya dia menghukumi hadis ini katanya muttarib, guncang. Tapi dijawab oleh Syekh Albani,
Ya, masalah penentuan kullah itu tidak mempengaruhi masalah ittiraq. Ya, terlebih madhab yang dipegang oleh Imam Malik bahwa kullah yang dimaksudlah kullatu hajar. Ini berdasarkan hadis ya yang disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya ke langit ke-7, tatkala Rasulullah melihat ya sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Antum tahu ya akhi, para pendengar sekalian, apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Barangkali ya para pendengar sekalian sering mendengar istilah itu. Ya, Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang ada di langit sana. Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah SAW melihatnya, ya, ketika Rasulullah SAW melihatnya, kata Rasulullah, faida ya qilaluha, ternyata kulah-kulahnya itu di sana di langit 7. Rasulullah melihat daunnya seperti daun seperti telinga gajah, ya, dan kulahnya seperti kulah hajar. Nah, kata Imam Malik, ya, apa kata Imam Malik? Kata beliau, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat sesuai dengan apa yang mereka fahami. Demikian pula hadis ini, Rasulullah SAW apabila telah sampai 2 kulah, berarti kulah yang dimaksud tiada lain adalah insyaallah kullatul hajar. Ya. Sehingga akhi, orang yang menganggap bahwa hadis apabila air telah sampai 2 kulah sebagai hadis muttarib tidak diterima. Demikian pula contoh lain yang tidak memenuhi syarat muttarib, yaitu hadis Anas bin Malik, ya semoga Allah meridainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, yaitu Anas berkata, ya aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakanu, dan mereka memulai dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fakanu yaftatihuna bilhamdillahi Rabbil Alamin. Sebagian ulama menganggap hadis Muslim ini muttarib, kuncang dari sisi matan. Nanti insyaallah kita akan sebutkan ya contoh daripada muttarib matan. Nah, hadis Anas bin Malik ini sebagian ulama ada yang mengatakan guncang matannya. Kenapa katanya? Karena dalam satu riwayat dengan lafaz begini, ya fakanu yaftatihuna bilhamdulillah, yaftatihuna salata, mereka membuka salat dengan membaca alhamdulillah. Dalam satu riwayat, fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam satu riwayat dengan lafaz lain. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tidak ada muttarib di sini, tidak terjadi. Kenapa? Karena masih bisa dikompromikan. Adapun riwayat kata beliau yang mengatakan mereka membuka salat dengan membaca Al-Fatihah, tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak membaca Al-Fatihah. Bisa saja yang dijaharkan adalah dimulai dari Al-Fatihah. Adapun dalam hadis fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kata Ibnu Hajar dibawa kepada riwayat fakanu la yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak membaca artinya tidak membaca dengan keras. Sehingga ketika masih bisa dikompromikan, masih bisa digabungkan, maka pada waktu itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak bisa disebut hadis muttarib. Jadi hadis muttarib itu apa ya akhi? Yang pertama terjadinya perselisihan. Yang kedua apa? Ya, yaitu sama-sama kuat. Ya, sehingga tidak bisa kita kompromikan dan tidak bisa kita tarjih, kita tidak bisa kita kita pilih mana yang paling unggul. Nah ini ya akhi ya. Nah ini muttarib matan. Tadi muttarib sanad ya, muttarib sanad. Contohnya yaitu hadis syayyabatni hudun wa akhwatuha.
ya, surat Hud membuat rambutku beruban. Namun sayang hadis ini seringkali dibawakan oleh banyak khatib-khatib, dan hadis ini termasuk hadis yang dhaif ya, karena muttarib itu. Kemudian akhi yang kedua disebut dengan muttaribul matni, muttarib matan. Ya. Muttarib matan. Apa sih matan, akhi? Sudah kita jelaskan di awal pelajaran bahwa matan itu adalah perkataan, ya, baik sabda Rasulullah ataupun sabda perkataan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Pokoknya perkataan seseorang disebut dengan matan, yaitu matan. Contoh muttaribul matni, contoh yaitu hadis yang muttarib matannya. Marwahu Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an az-zakati faqala ya inna fil mali lahaqqan siwa az-zakah. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah bintu Qais. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zakat, maka beliau bersabda, ya, inna fil mal, sesungguhnya di dalam harta itu, lahaqqan, betul-betul ada hak siwa zakah selain zakat. Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafaz seperti ini, laisa fil mali haqqun siwa zakah, tidak ada di dalam harta hak selain zakat. Coba ya, dengarkan baik-baik. Lafaz pertama, sesungguhnya di dalam harta benar-benar ada hak selain zakat. Sementara lafaz Ibnu Majah, tidak ada dalam harta hak selain zakat. Ini ya nggak nyambung. Sehingga Al-Imam Al-Iraqi berkata, ini ittirab, ya, matannya muttarib, la yahtamilu ta'wil. Ya, tidak mungkin kita kompromikan lagi karena sangat bertentangan. Yang satu mengatakan bahwa di dalam harta itu ya ada haknya selain zakat, sementara dalam yang satu mengatakan tidak ada dalam harta itu hak selain zakat. Ya, yang satu menetapkan, yang satu ya meniadakan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ittirab itu terkadang sudah kita sebutkan, akhi, terkadang ya berasal dari seorang perawi. Sudah kita sebutkan tadi contohnya ya, hadis Abu Ishaq, di mana yang satu meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mursal, yang satu meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mausul, yang satu menjadikannya dari Abu Bakar, yang satu lagi menjadikannya dari Sa'ad, ya, yang satu lagi menjadikan dari Aisyah. Ya, ini ittirab. Ya, semuanya ya porosnya kepada Abu Ishaq. Ada lagi, akhi, ittirab itu dari jamaah yang banyak. Namun karena mereka sama-sama thiqah, yang satu meriwayatkan ya secara mursal, yang satu mausul, yang satu begini dan begitu, ya maka pada waktu itu ikhwatul Islam, dan mereka sama-sama thiqah dan sama-sama kuat sehingga tidak bisa dipilih mana yang lebih unggul. Maka itu disebut dengan ya muttarib. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah sesungguhnya ya bahwa hadis muttarib adalah hadis yang dhaif. Maka Syekh Jamaluddin Al-Qasimi berkata, wal ittirabu yujibu dha'f al-hadits li isy'arihi bi 'adami ad-dhabt min ruwatihi. Ya, hadis yang guncang atau keguncangan dalam periwayatan, ia mengharuskan apa? Ia mengharuskan kedhaifan hadis tersebut karena menunjukkan bahwa perawinya tidak menguasai periwayatannya. Yang itu adalah merupakan syarat
ya sahih atau hasan. Ya. Wa yaqa al-ittirab ya. Dan ittirab itu sudah kita sebutkan ya, sudah terjadi pada sanad maupun matan. Ya. Kemudian setelah kita selesai membahas tentang hadis muttarib, kita masuk kepada macam hadis dhaif yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu hadis al-maqlub. Ya. Apa sih hadis maqlub itu ya akhi? Ketahuilah ya akhi ya, bahwa hadis maqlub secara bahasa maqlub dari kata qalaba, ya, yang artinya membalikan. Berarti kalau maqlub artinya terbalik, ya, itu disebut dengan hadis maqlub. Apa kata beliau? Wa huwa ma yubaddila fihi rawin bi akhar fi tabaqatihi, yaitu hadis yang diganti seorang perawi dengan perawi lainnya yang sama-sama satu tabaqat, satu derajat. Ya. Au ukhidha isnadu matnihi farukiba ala matnin akhar, atau diambil sanad matannya lalu kemudian ditempel ke matan lain. Ini adalah merupakan definisi yang disebutkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, sementara dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Syekh Mahmud Tahan, beliau memberikan definisi maqlub adalah ibdalu lafdin bi akhar fi sanadil hadithi aw matnihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi. Ya. Yaitu mengganti lafaz dengan lafaz lain di sanad hadis atau matan dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan atau sejenisnya. Nah, ini ya terbalik, ya. Dan akal Islam azani Allah wa yakum, hadis maqlub ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama disebut dengan maqlub sanad. Apa itu maqlub sanad? Yaitu sanadnya terbalik. Iya. Dan ini maqlub sanad ini ada dua macam. Ada dua macam juga. Yang pertama yaitu nama bapak dan nama anak itu terbalik. Contohnya gini, ya, harusnya Ka'ab bin Murrah, kemudian diriwayat seorang perawi menamai dengan Murrah bin Ka'ab. Ya, harusnya Ka'ab bin Murrah, tapi kemudian terbalik, dia dikatakan Murrah bin Ka'ab. Ya. Atau misalnya dia ganti, sengaja seorang perawi mengganti ya perawi yang ada dalam sanad tersebut. Ya, seperti misalnya hadis yang masyhur dia dari jalan Salim, ya, bin Abdullah bin Amr bin Umar. Ternyata apa diganti oleh dia jadi Nafi'. Dua-duanya thiqah. Ya, tapi sengaja diganti. Apa terkadang akhi ya ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya dianggap bahwa hadisnya gharib. Artinya hadis ini dengan jalan ini tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Sehingga akhirnya apa? Ini sebetulnya dia ingin mencari ketenaran melalui seperti itu. Tapi subhanallah ya, para ulama mengetahui. Itulah ya akhi ya kehebatan para ulama hadis. Sehingga mereka tahu bahwasanya mereka atau perawi-perawi ini membolak-balikan sanad atau tidak. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perawi yang suka melakukan qalb, ya, memutarbalikan seperti ini adalah Hammad bin Amr an-Nasibi. Ya, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Hammad ini adalah dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah secara marfu. Idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bis salam. Ya, apabila kalian bertemu dengan kaum musyrikin di jalan, maka jangan kamu mulai mereka dengan mengucapkan salam. Hadis ini ya maqlub,
dibalikan oleh Hammad, di mana Hammad menjadikannya dari A'mash. Padahal hadis ini yang masyhur dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya yaitu Abu Saleh dari Abu Hurairah. Tapi oleh Hammad dijadikan dari riwayat A'mash dari Abu Saleh. Ya. Nah, yang seperti ini akhi, di dalam ilmu hadis disebut dengan sariqul hadis, pencuri hadis. Ya, rupanya hadis juga ada pencurinya ya. Bukan cuma harta yang dicuri, tapi juga rupanya ya akhi, ya Pak, ada perawi-perawi yang suka mencuri hadis. Apa sih mencuri hadis itu? Yaitu ya, harusnya jalan itu yang masyhur dari jalannya Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah. Ternyata apa? Ya, oleh si Hammad An-Nasibi ini dijadikan dari hadis A'mash dari Abu Saleh, diganti di Suhail bin Abi Saleh ya diganti dengan A'mash. Ya, padahal yang masyhur adalah jalannya Suhail bin Abi Saleh. Maka kemudian dikatakan oleh para ulama, Hammad ini pencuri hadis, ya, sariqul hadis. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua yang disebut dengan maklubul matni. Kalau tadi maklub sanad, ya, sanadnya dibalik. Kalau ini matannya, wa huwa ma waqa'al ibdalu fi matnihi, yaitu ya maklubnya itu ada pada matannya. Dan ini juga ada dua macam. Yang pertama apa? Ya, yaitu seorang perawi meriwayatkan matan hadis ya dibolak-balik, yang seharusnya di depan jadi belakang, yang seharusnya di belakang jadi depan. Contohnya misalnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim ya mengenai 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi kelak pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya dikatakan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Lihat ya, sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Kata para ulama, ini maklub. Yang benar sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu yang sahih. Ya. Nah, ini namanya maklubul matan. Ya. Bentuk yang kedua daripada hadis maklub ya akhi, yaitu sanad ini yang seharusnya untuk matan ini malah kemudian dibolak-balikan. Misalnya ada 10 hadis dengan matannya, sanadnya dan matannya dibolak-balik. Yang ini untuk ini yang untuk ini, yang ini untuk ini. Biasanya digunakan untuk menguji kehebatan hafalan seseorang. Ini pernah Imam Bukhari rahimahullah dilakukan seperti itu. Ketika beliau datang ke kota Baghdad, ya, maka para ahli hadis kota Baghdad mendengar kedatangan Bukhari yang dikenal katanya gunungnya hafalan. Akhirnya apa yang terjadi, akhi? Ya mereka ingin menguji apa benar Imam Bukhari itu gunungnya hafalan. Akhirnya bersepakatlah 10 orang yang ingin menguji Imam Bukhari. Di mana 10 orang ini setiap orangnya membawa 10 hadis yang sanad dan matanya dibolak-balik. Ya, sanad ini untuk matan ini, padahal tidak demikian. Sepakat 10 orang ini. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad, 10 orang ini minta izin. Ya. Kemudian datang pertama. Yang pertama berkata, "Hai Bukhari, tahukah hadis ini? Haddatsana qala Rasulullah SAW." Kata Imam Bukhari, "Saya enggak tahu itu." Ya. Hadis yang kedua Bukhari, Haddatsana qala Rasulullah SAW. Bukhari menjawab lagi, "Enggak tahu saya itu." Terus yang sampai ke 10 dijawab sama Imam Bukhari, jawabnya sama, "Enggak tahu itu." Datang yang kedua, "Hai Bukhari, hadis yang tahukah hadis ini?" Haddatsana, nah dibulak-balik sampai 10 orang datang. Akhirnya Imam Bukhari sadar
Rupanya mereka ingin menguji Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari berkata kepada yang pertama, "Ya fulan, yang benar hadis kamu itu sanadnya begini. Haddatsana. Yang kedua, hadis yang kedua begini. Hadis yang ketiga begini. Yang keempat begini. Terus akhirnya apa, sanadnya dibener-benerin, dimasuk-masukin dengan kepada matanya yang benar." Subhanallah, yang ajaib ya akhi, Imam Bukhari hafal sekali dengar 100 hadis ini dengan urutannya itu loh. Ya, urutannya tepat. Hadis kamu yang pertama begini, kedua gini, yang ketiga yang benar begini, keempat, kelima, terus sampai 100 hadis yang 10 orang. Yang melihat itu mereka mengaku ini sih memang benar-benar gunung hafalan. Luar biasa ini. Ya, padahal kalau kita coba aja suruh orang menyebutkan 10 kata. Coba kita dengarkan 10 kata tersebut. Kira-kira bisa nggak kita ngapalin sesuai dengan urutannya? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 10. Ya, berupa kata aja terkadang kita susahnya minta ampun. Bagaimana ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sanad dan matan. Subhanallah, ya itulah memang kalau Allah ingin menjaga agama ini, Allah akan jadikan adanya para ulama yang luar biasa di dalam hafalan mereka. Tentunya itu semua untuk menjaga agama kita, menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun yang terakhir tadi, yaitu membolak-balikan sanad dan matan, dan sudah kita sebutkan akhi bahwa itu digunakan biasanya untuk menguji Kata para ulama boleh saja, tapi tidak boleh terus menerus. Yang kedua harus dijelaskan setelah itu yang benarnya bagaimana. Ini biasanya digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menilai hafalan seseorang. Ini hafalannya benar apa enggak, kuat apa tidak. Mungkin kalau kita di zaman sekarang akhi enggak ada yang seperti itu. Mungkin kita semua matruk. Karena hafalan kita ini error semua ya akhi. Wassallallahu alaihi wa afiyah. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian penjelasan tentang hadis al-maqlub. Hadis selanjutnya yang termasuk hadis dhaif, yaitu hadis mudallas. Hadis mudallas, yaitu apa? Wa huwa ma saqata min isnadihi rawin lam yusammihi min man haddatsa anhu muhiman sama'ahu lil hadithi mimman lam yuhaddithu bi syarti mu'asarati lahu. Ikhwatul Islam, hadis mudallas itu apa? Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mudallis. Yang diriwayatkan oleh perawi yang mudallis. Apa sih mudallis? Mudallis itu begini akhi, kalau saya misalnya, kalau si A berguru kepada si B, banyak mengambil hadis dari si B, tapi ada beberapa hadis yang dia tidak mendengar langsung dari si B, namun ia mendengar hadis itu dari si C, baru dari si B. Nah, si A sama si B ini saling ketemu, dan si A berguru ke si B mengambil hadis dari si B. Tapi ada beberapa hadis yang ia tidak mendengar langsung dari si B, mungkin karena waktu itu dia gaib, tidak hadir pelajarannya atau gimana, sehingga dia mengambil dari si C, dari si B. Tapi sayang, si C-nya ini mungkin dhaif. Akhirnya sama si A dijatuhkan dengan mengatakan dari B, dengan lafaz seperti itu, dari. Sebab perawi mudallis itu nggak berani mengatakan haddatsana atau akhbarona kalau ternyata dia melakukan tadlis. Karena kenapa? Kalau dia mengatakan haddatsana padahal dia tadlis, maka orang ini masuknya kepada kadzab, dia tukang dusta.
Tapi sengaja dia gunakan lafaz lain, tapi yaitu lafaz dari an. Karena kata-kata dari itu ada ihtimal mendengar langsung, ada ihtimal tidak. Ya, kenapa dia gugurkan itu si perawi yang lemah itu? Ya, supaya dikira oleh orang bahwa dia langsung mendengar dari gurunya, atau supaya sanadnya nggak terlalu panjang misalnya, sehingga dianggap wah ini sanadnya Ali. Padahal sanadnya nazil. Nah, ini disebut dengan tadlis ya, akhi. Ya. Para ulama menganggap bahwa tadlis itu saudaranya daripada dusta. Sampai-sampai ya Imam Syu'bah berkata, "At-tadlisu akhul kadhib." Tadlis itu saudaranya dusta. Ya. Sebetulnya ya, akhi, pembahasan mudallis ini cukup panjang dan insyaallah kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang, ya khusus tentang hadis mudallis. Ya, karena hadis mudallis atau hadis mudallas ini bahasannya telah diperinci oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan para ulama mengkhususkan ya buku tentang masalah mudallas dan mudallisin, seperti misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Tabaqatul Mudallisin, dan beliau membagi para perawi mudallis itu menjadi 5 tabaqah. Demikian pula para ulama yang lainnya ia menyebutkan tentang ya para perawi yang mudallis, karena memang ini sangat penting sekali supaya apabila kita mengetahui si fulan itu mudallis, maka kita lihat dia tingkatan keberapa, tabaqatnya tabaqat apa, keadaannya bagaimana. Ya, apakah masih bisa terima haddatsana annya atau tidak, atau ya kalau dia mengucapkan haddatsana diterima, kalau an tidak diterima. Itu tentunya pembahasan yang harus dipahami ya bagi mereka yang mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini, dan kita buka tanya jawab. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi uraian dan penjelasan dari kitab Mustalahul Hadis pada kesempatan siang hari ini, yang mana kitab ini berjudul Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahul Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya bagi Anda yang ingin menyimak kitab ini secara lengkap, silakan Anda bisa download di internet ya. Kita bisa download gratis, itu ada yang men-scankan rupanya dengan judul yang sama persis ya. Dan untuk Anda yang pada kesempatan siang hari ini ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya di 0819896543 untuk pesan singkat Anda. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa bertanya di 0218236543. Sekali lagi, jangan sampai salah sasaran. Jika Anda ingin berkirim pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Dan untuk Anda yang ingin berkirim, maksud kami untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan Anda bisa telepon ke 8236543. Ya Ustaz, kita akan angkat dulu sambil menunggu telepon yang masuk, 2 pesan singkat untuk kesempatan kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Ana di Jakarta. Mau bertanya, apakah ada hadis yang menerangkan tentang pencukuran alis untuk akhwat yang mau menikah? Terima kasih. Silakan Ustaz. Tentang masalah mencukur alis, itu termasuk orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena merubah-rubah ciptaan Allah telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadisnya ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita ya, al-mutafallijat lil husni al-mughayyirat di khalqillah. Ya, mereka yang berhias untuk kecantikan dan merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ya menunjukkan bahwa
merubah ciptaan Allah dengan cara diantaranya juga dengan mengerok alis dan yang lainnya, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka dari itu seorang wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencukur rambut arisnya, karena itu semua termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita angkat satu pesan singkat lagi untuk kesempatan kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Tuhan di Kalimantan Selatan. Ustadz, saya mau tanya, 50% anak-anak muda Jabodetabek sudah melakukan hubungan intim di luar nikah. Perzinahan menyebar di Jabodetabek, tapi para ustadz dan para ahli agama sepertinya membiarkan saja perzinahan menyebar. Tidak ada tindakan apa-apa dari para ustadz dan ahli agama Islam. Saya mau tanya lagi, itu tempat maksiat, diskotik dan lainnya sebagai oh ya, kurang lebih begitu Ustaz. Pertanyaan sangat panjang, kita jawab pertanyaan yang pertama saja Ustaz, silakan. Hamba Allah dan bukan hamba Tuhan ya. Hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bukan dengan nama Tuhan. Hamba Allah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Memang kecemburuan kita dengan tersebarnya kemaksiatan itu adalah perkara yang berasal dari keimanan. Siapa di antara kita yang ridha melihat perzinahan merajalela? Lebih Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras. Kata Rasulullah, tidaklah tersebar suatu fahisyah di suatu kaum kecuali Allah akan menurunkan penyakit, dan Allah akan ratakan azab kepada mereka semuanya. Tatkala para pemuka agama diam 1000 bahasa dan tidak mau menjelaskan kepada umat tentang bahaya ini, maka ketika Allah azab, maka azab itu akan mengena, semua kena. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya di sini memang harus ada usaha dari para alim ulama dan pemuka-pemuka agama untuk mencari bagaimana kita berusaha terus-menerus menyampaikan kepada manusia atau kepada terutama para pemuda tentang bahaya ini. Mengingkari kemungkaran tentunya bukan dengan cara arogan. Karena Rasulullah SAW man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya, dengan kekuatan di mana ia diberikan oleh Allah kemampuan berupa kekuasaan, seorang pemimpin, entah itu presiden ataupun bupati ataupun gubernur ataupun yang lainnya, dia punya kemampuan. Merekalah yang punya hak untuk mengingkari dengan tangan, atau dengan lisannya. Ini adalah tugas para ulama. Merekalah yang punya hak untuk menjelaskan dan mengingkari dengan lisan, dengan dalil dan hujjah, atau dengan hatinya kalau kita tidak mampu. Setidaknya hati kita mengingkari, Nah, ketika para umara diam 1000 bahasa, mereka pun juga tidak ada usaha bagaimana para pemuda ini terhindar daripada zina dan yang lainnya. Mereka yang menanggung dosa. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika para ulama diam 1000 bahasa tidak menjelaskan kepada para pemuda tentang bahaya ini. Yang kedua, permasalahan yang kita lihat adalah yaitu didukung oleh adanya media yang merusak sekali. Televisi yang menjajakkan syahwat, mencontohkan bagaimana para bintang-bintang film mencontohkan kepada masyarakat tentang pakaian yang dianggap katanya modern, sehingga akhirnya para wanita yang bodoh itu kemudian menganggap bahwa itulah kemodernan. Para pemuda pun yang bodoh itu kemudian terkena penyakit syahwat. Ini harus kita ingkari dengan sebijak mungkin.
Tidak mungkin dengan cara kekerasan. Karena kekerasan itu adalah tidak akan menyelesaikan permasalahan, ya. Ya. Maka dari itu, kewajiban kita adalah yang pertama untuk terus mendakwahkan, terutama dari kalangan para pemuda. Ya, pemuda-pemuda ini kita berusaha untuk dekati, kita berusaha untuk berikan kepada mereka pemahaman yang kuat berupa akidah kepada Allah, dijadikan mereka cinta kepada Allah, mengidolakan para ulama, para sahabat, ya, sehingga apabila akidah telah kokoh dan kuat, insyaallah mereka akan selamat, ya, dan menjelaskan bagaimana bahaya zina, bahaya syahwat semampu kita, dan terus ya kita mendakwahkan hal ini. Tentunya juga dengan adanya media radio ataupun yang lainnya, yang terkadang kita lihat ya, karena masalahnya media yang menjajakan syahwat itu lebih banyak, lebih kuat uangnya, dan didukung oleh orang-orang yang berduit. Sementara media yang berusaha untuk mengingatkan para pemuda agar mereka mau takwa kepada Allah dan yang lainnya sangat minim dan sangat sedikit sekali. Ya, makanya di zaman ini kewajiban kita adalah ya mengingkari kemungkaran semampu kita. Dan sambil kita menyelamatkan diri sendiri, banyak istighfar kepada Allah dan mengingkari kemungkaran, dan bisa mengingkari kemungkaran itu dengan cara membuat makalah-makalah disebarkan kepada para pemuda. Ya. Dan cara-cara lain yang tentunya ini harus kita pikirkan bersama, bagaimana mengatasi ya keadaan yang sudah betul-betul terpuruk seperti itu. Nah, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sudah hadir di line telepon kita Ahi Henry dari Karawang. Halo. 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 Ya. Ya, rupanya terlalu lama dia menunggu dan memutuskan hubungan teleponnya. Dan untuk Anda yang ingin masuk via telepon, silakan di 8236543. Halo? Iya. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada penceramah bawakan hadis sebagai berikut. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan sedekah, puasa, zakat, haji atau umroh, tapi bisa dihapus dengan kerja keras. Katanya, ini hadis apa bukan Ustadz? Jazakallah khair, dari Abu Salma di Bogor. Silakan Ustadz. Akhi, perkataan seperti ini ya tidak berdasarkan kepada dalil. Karena amalan-amalan saleh ya lebih besar dan amal-amal saleh yang besar yang disebutkan tadi seperti salat, haji, yaitu kata Rasulullah bisa menghancurkan dosa. Tentu dengan syarat adanya taubat, karena para ulama mengatakan ya kalau dia tidak bertaubat, ya selama dia melakukan terus-menerus dan tidak bertaubat, amalan apapun juga tidak akan bisa menghapusnya, karena dia tidak mau taubat masalahnya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa salat menuju salat, umrah menuju umrah, puasa menuju umrah, puasa itu bisa sebagai penebus dosa-dosa majtuni batil kabair, selama ditinggalkan dosa-dosa besar itu. Syaratnya adalah taubat nasuh. Ya. Apalagi kerja keras. Kerja keras yang pertama, kerja keras dalam perkara apa? Kalau masalah duniawiyah, ya masalah duniawiyah ya akhal Islam azani Allah wa yakum, memang ya capeknya kita bisa mengampuni dosa, tapi sebatas dosa-dosa kecil. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, alasta tahzan, alasta tansab, bukankah engkau pernah merasa sedih, bukankah engkau pernah merasa lelah? Ya, artinya semua itu bisa menggugurkan dosa. Tapi itu akhal Islam azani Allah ya tidak sekuat tentunya amalan-amalan soleh yang besar seperti haji. Karena telah ada dalil Rasulullah SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Ya, siapa yang haji dan ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan,
Maka kata Rasulullah SAW, maka ia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Demikian disebutkan dalam hadis bahwa orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Setiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali. Bukankah Rasulullah SAW kalau dia mandinya rajin seperti itu, badannya akan bersih? Apa ada tersisa kotoran kata Rasulullah di badannya? Syekh Albani memandang bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu bisa melebur dosa besar juga. Sebab, kata Syekh Albani, mana mungkin Rasulullah bersabda seseorang mandi 5 kali di sungai, sementara kotoran-kotoran besarnya masih pada nempel, kemudian kotoran kecilnya hilang. Rasulullah berkata, bukankah masih tersisa dosa-dosa? Apakah kira-kira itu masih tersisa dosa-dosa atau kotoran? Maka apabila yang kecil-kecil saja terhapus, apalagi yang gede-gede. Maka dari itu itu pendapat Syekh Albani rahimahullah, di mana beliau memandang bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu bisa meleburkan dosa-dosa besar juga. Dan itu yang sahih. Adapun perkataan Ustaz tadi tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Iya. Kita akan angkat kembali saudara kita yang sudah masuk via line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya, kalau kita ketinggalan dalam baca Fatihah, terutama untuk rakaat 3 dan 4, itu karena imamnya mungkin terlalu cepat, apakah kita perlu sholat sendiri atau kewajiban kita sudah gugur, Pak? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hadi di Jakarta. Silakan. Apabila ketinggalan surat Al-Fatihah katanya. Apabila ketinggalan Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4. Silakan. Pak, pertama bahwa terkadang imam membaca dengan hadar agak cepat, sementara Bapak membacanya dengan tartil sehingga ketinggalan. Akhirnya imam sudah ruku, Bapak sudah belum selesai daripada surat Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama berkata tetap ikut imam, karena Rasulullah sabda, innama ju'ila al-imamu liutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, hendaklah kalian takbir. Dan kata-kata fa di sini litakib, yang menunjukkan tidak boleh terlambat. Dan terlambat itu termasuk terlarang dari sholat. Kenapa? Karena itu menyelisihi imam. Dan ini pendapat jumhur dari imam yang 4. Dan ini yang kuat, yang sahih. Sebagian ulama berpendapat dia selesaikan dulu aja Al-Fatihah, walaupun imam akhirnya keburu sami Allahu liman hamidah. Namun yang rajih adalah yang pertama, karena itu ditunjukkan oleh dalil, dan masalah keterlambatan kita sehingga tidak sempurna membaca Al-Fatihah itu tidak berdosa buat makmum. Karena sebutkan dalam satu riwayat bahwa itu sudah menjadi tanggungan imam. Wallahu a'lam. Silakan bagi Anda yang kembali ingin masuk di 8236543. Sudah kembali ada yang masuk, kita akan angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Mesa di Cikarang. Silahkan Abu Mesa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini untuk ketentuan kita ketinggalan rakaat, misalnya sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, batasannya apakah setelah ruku atau sebelum, batasannya kita harus nambah rakaat, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang sahih dan yang rajih, dan ini pendapat jumhur, yaitu apabila kita masih mendapatkan rukuknya imam, maka pada waktu itu kita dianggap mendapatkan 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dan hadis itu sahih dari hadis Abu Bakar. Di mana disebutkan dalam hadis Abu Bakar ini bahwa Abu Bakar dia tergesa-gesa mendapatkan imam sedang ruku.
segera ia tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, lalu kemudian ia ruku sebelum masuk shaf. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, kemudian ya, setelah sholat Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Zadakallahu hirsan fala ta'ud." Semoga Allah memberikan kepada kamu tambahan semangat. Jangan kamu ulangi lagi tergesa-gesamu tadi. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat lagi. Itu menunjukkan bahwa ya akhi, ya, dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya. Dan disebutkan dalam satu riwayat juga yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man adraka raka'ah man adraka ruku', ya, faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku'nya imam, maka ia telah mendapat 1 rakaat. Atau kama qala, atau demikian ya lafadznya. Saya ya tidak ingat secara pas gitu. Dan ini juga didukung oleh perbuatan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pernah beliau terlambat sholat, lalu kemudian beliau ya mendapati ruku imam. Kemudian setelah salam, ya, temannya di samping mau naik lagi, maka Ibnu Mas'ud dia menariknya lagi dan berkata, faqad adraka shalah, kamu sudah mendapatkan rakaat dan tidak perlu menambah lagi. Dan ini tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Ya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, dan yang rajih bahwasannya ya, seseorang dikatakan mendapatkan 1 rakaat apabila dia mendapatkan rukuknya imam. Wallahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan nanti setelah pesan singkat berikut, silahkan Anda siapkan pertanyaan Anda. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, perlu kami ingatkan agar lebih berfokus kepada pelajaran kita, ya, pelajaran hadis, dan tidak melebar ke beberapa masalah yang lain, walaupun memang diperbolehkan. Kemudian kita akan angkat pertanyaan, Ustaz, kalau hadis syadz, katanya hadis syadz itu termasuk ke dalam hadis apa, Ustaz? Silakan. Hadis syadz sudah kita jelaskan termasuk macam-macam hadis yang lemah. Karena hadis syadz hakikatnya adalah seorang perawi yang makbul diterima, atau thiqah atau saduk, ya, menyalahi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Ya. Nah, penyelisihan ini menyebabkan periwayatannya itu diragukan, sebab ya ketika periwayatan itu sudah tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkinlah kita menyalahkan yang lebih lemah, ya, dan menyalahkan yang lebih kuat dan mengunggulkan yang lebih lemah. Allahumma kecuali kalau ada korinah yang menunjukkan akan keunggulannya atau indikasi-indikasi. Tapi tatkala kita melihat misalnya 10 perawi thiqah menyelisih 1 perawi, atau 3 perawi thiqah menyelisih 1 perawi thiqah, mana yang lebih kita unggulkan, 3 atau 1? Tentu jumlah 3 ini lebih kita unggulkan daripada 1. Ya, toh mereka semuanya sama-sama thiqat. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya masih via pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa arti dari hadis mauquf dan marfu? Syukron, katanya. Silakan. Ini sebetulnya pembahasannya belum sampai, ya. Hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Iya, hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, baik sanadnya terputus ataupun tidak. Iya. Sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat dari perkataan mereka, baik sanadnya terputus ataupun tidak. Selama itu dinisbatkan kepada sahabat, ya, dan sampai kepada sahabat, disebut hadis itu mauquf. Ya, Allahu a'lam. Iya. Kembali sudah masuk di line telepon kita Bapak Furqon. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Furqon. Ana pengen minta penjelasan hadis ini, Ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan siapa yang duduk di sebuah majelis yang di situ banyak kesalahannya, lalu sebelum bangun dia membaca
Maksudnya engkau Rabb kami dengan mujimu, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Aku memohon ampun padamu dan berbat kepadamu. Kecuali Allah mengampuninya apa saja yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ini kalau kita bicara masalah dunia, apakah kita boleh mengucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik? Itu boleh enggak, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, hadis itu memang ya lafadznya seperti itu, Pak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya dalam satu majelis beliau sering atau menutup ya majelis itu dengan bacaan tersebut. Iya. Kenapa? Karena itu sebagai kafarat daripada perkataan-perkataan yang sia-sia ataupun ya perkataan-perkataan yang tidak ketika kita itu duduk di majelis dan ngobrol dengan teman-teman kita. Dan ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengabarkan siapa yang duduk di suatu majelis yang dia tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah, ya tidaklah ia bangun dari majelis itu kecuali dalam satu riwayat kecuali akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Iya. Dalam satu riwayat kecuali akan dia bangun dalam keadaan dia lebih buruk keadaannya dari bangkai keledai. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi. Dan berikutnya kita akan kembali angkat pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, apakah hadis yang meninggalkan sholat sudah 30? Adakah hadisnya yang meninggalkan sholat sudah 30 tahun bisa dikodok tidak? Apakah harus tobat saja dari hamba Allah di Bekasi? Silakan Ustadz. Akhal Islam, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja wajib qadha atau tidak. Ya. Yang rajih dan sahih dari pendapat para ulama bahwa masalah qadha, perintah untuk qadha itu butuh kepada dalil secara khusus. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kenapa seorang wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, kemudian Aisyah bertanya kepada wanita itu, aharuriyatun anti? Apakah kamu ini seorang haruriyah? Kata wanitanya, tidak. Kata Aisyah, demikianlah kami, umirna, kami diperintahkan. Kata, lihat, perhatikan, umirna. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan walam nu'mar, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan bahwasanya masalah mengqadha itu butuh kepada perintah yang baru. Dan mereka yang mengatakan wajib qadha mengkias dengan mereka anggap bahwa ini kias aula. Apa katanya? Kalau orang yang punya udzur saja wajib qadha, seperti disebutkan dalam hadis man nama 'anis shalah aw nasiha falisalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau lupa, hendaklah ia lakukan ketika ia ingat. Kata mereka, kalau tidur dan lupa saja diwajibkan qadha. Mana mungkin orang yang tidak tidur dan tidak lupa dan sengaja tidak wajib qadha? Kita katakan kias antum ini kias yang sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena orang yang tidur dan orang yang lupa itu adalah karena ada uzur. Sementara orang yang tidak sholat sama sekali tanpa uzur tidak bisa disamakan dengan orang yang ada uzur. Bagaimana kita katakan bahwasannya sama antara orang yang punya uzur dengan yang tidak punya uzur? Karena menyamakan dua perkara ini adalah menyamakan dua perkara yang berbeda. Karena ini qiyas ma'al farik, dan qiyas ma'al farik disebut oleh dalam kaidah usul fikih adalah qiyas yang batil. Maka dari itu qiyas seperti ini tidak benar. Maka qadha itu khusus bagi mereka yang meninggalkannya karena adanya uzur. Kalau misalnya ada orang pingsan selama 3 hari 3 malam baru sadar atau koma misalnya, maka dia wajib mengqadhanya selama 3 hari 3 malam yang sudah tertinggal itu. Adapun dia
ya tidak sholat sengaja selama 10 tahun, 20 tahun, maka qadha tidak bermanfaat buat dia dan tidak bisa menggantikan karena dosanya besar sekali. Jadi bagaimana? Ya, maka kewajiban dia adalah taubat. Ya, cukup bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi. Dan untuk Anda yang ingin bertanya di 8236543 dipersilahkan setelah pesan singkat berikut, dan dianjurkan untuk lebih berkonsentrasi untuk bertanya tentang pelajaran hadis. Ya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan kembali mengangkat pertanyaan via pesan singkat. Cukup sulit Ustaz memilihnya karena ini banyaknya pertanyaan tentang permasalahan fikih ya. Akan tapi kita akan coba angkat satu pertanyaan via pesan singkat berikut. Ana pernah dengar hadis tentang orang Yaman, Syam dan Najd minta didoakan kepada Rasulullah. Maka orang Syam dan Yaman didoakan, sedangkan orang Najd tidak. Dan Nabi mengatakan di Najd akan keluar tanduk setan. Apa sahih hadis itu Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran. Silakan Ustaz. Hadis itu sahih. Ya, namun sebagian orang menafsirkan dan penafsiran yang salah di zaman ini. Mereka mengira bahwa Najd yang dimaksud adalah Najd yang ada sekarang. Iya. Sehingga kemudian mereka menyambung-nyambungkan dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kebetulan memang beliau berasal dari Najd yang ada sekarang. Ya, sehingga mereka mengatakan, tuh lihat ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu katanya muncul dari Najd, dan Rasulullah mengatakan Najd itu tempat munculnya tanduk setan. Padahal dalam riwayat lain yang sahih, Rasulullah menjelaskan secara gamblang maksud daripada Najd, yaitu Al-Iraq, itu Irak. Karena di zaman dahulu Irak pun masuk dalam kategori Najd. Dan Najd itu secara bahasa artinya ya setiap daerah-daerah yang tinggi dari lautan itu disebut dengan Najd. Ya. Karena ada riwayat-riwayat yang sudah jelas gamblang menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Najdul Iraq, yaitu Irak, maka tidak ada ihtimal, tidak boleh kita tafsirkan dengan Najd yang lain. Ya. Dan secara bukti pun membuktikan kepada hal itu. Di mana hampir semua firqah-firqah sesat munculnya dari sana, dari Irak. Ya, bid'ah Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, ya, demikian pula semua tasawuf, ya, Syiah, Rafidhah, ya, keluar dari sana ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Najd itu, dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Najd itu adalah tempat ya munculnya qarnus syaitan, yaitu tanduk daripada tanduk setan. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk kembali di line telepon kita Bapak Nanang. Halo Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita baca Quran kan dapat pahala. Nah kalau cuma baca terjemahannya dapat pahala nggak? Ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Biasakan Pak ya untuk mengucapkan salam dengan tepatnya. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Sebab kalau Assalamualaikum artinya jadi kebinasaan buat kamu. Nah, ini berbahaya tentunya. Membaca terjemah untuk mentadaburinya berpahala, tapi tidak sama dengan pahala membaca Al-Quran ya dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya setiap hurufnya itu dinilai 10. Iya. Alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10. Adapun terjemahnya tidak demikian. Iya, tetap diberikan pahala, hanya Allah yang tahu bagaimana pahalanya. Nah, maka dari itu, ya, jangan kita pelit untuk membaca Al-Quran dengan bahasa Arab dan kemudian kita baca terjemahnya, agar kita mendapatkan dua ya, keutamaan dan pahala yang besar. Makanya, ya, mempertanyakan perbandingan seperti ini sebetulnya tidak layak. Ya, yang lebih baik kita katakan adalah kita baca yang bahasa Arabnya dan kita baca juga ya terjemahannya. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk kembali di line telepon kita
Ahi Abdurrahman dari Duta Keranji. Silakan Ahi. Assalamualaikum Ustaz. Ana baca Kutub Hisnul Muslim Ustaz, dan di situ ada maudhu ma yuqalu fil majlis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala kana yu'addu li Rasulillahi fil majlisil wahid mi'ata marrah min qabli ay yaquma rabbin firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Itu bagaimana secara hadisnya? Apakah itu untuk pembicara saja, itu yang mulki, atau untuk yang mendengarkan juga mustami'un? Ya. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Yang zahir, yang tampak itu adalah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pertama, kalau mustami'un mereka mendengarkan, dan mendengarkan itu adalah perkara yang baik semuanya. Sementara pembicara, yang namanya berbicara karena banyak dia berbicara, bisa saja salah dalam berbicara, ataupun menyampaikan sebuah perkataan atau hadis atau yang lainnya secara salah, sehingga akhirnya bisa saja banyak kesalahan yang dia sampaikan sebagai seorang pembicara. Sehingga pembicaralah yang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berucap doa tadi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa mengampuni dosa dan sebagai tebusan kafarat daripada dosa-dosanya tersebut. Allahu a'lam. Iya. Kita akan beralih kepada satu pesan singkat lagi dan satu penelpon di sesi terakhir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita akan angkat dulu pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apa yang dimaksud dengan hadis gharib katanya? Silakan Ustaz. Hadis gharib adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat hadis mutawatir. Iya, dan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, di mana jumlah banyak ini ada pada setiap tabaqat, dan mustahil secara kebiasaan mereka berdusta, di mana mereka meriwayatkannya dengan panca indera. Maka apabila syarat-syarat hadis mutawatir itu tidak terpenuhi, maka disebut dengan hadis yang gharib. Dan hadis gharib dibagi oleh para ulama yang menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan hadis masyhur, itu yang diriwayatkan oleh 3 perawi. Ada hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Dan ada hadis ahad, yang disebut dengan gharib, hadis gharib, hadis bukan hadis ahad. Jadi pembicaraan kita masalah gharib, bukan hadis ahad. Gharib adalah yang diriwayatkan oleh 1 orang. Gharib adalah yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Adapun 3 macam tadi adalah merupakan macam daripada hadis ahad. Makanya disebut ahad, adalah hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Dan hadis ahad ini terbagi menjadi 3, masyhur, aziz, dan gharib. Dan gharib adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Dan para ulama membagi gharib menjadi 2, yang disebut dengan gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang 1 saja. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Umar bin Khattab. Dan ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah bin Waqqas al-Laitsi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ini disebut dengan gharib mutlak. Ada lagi gharib nisbi, yaitu kegharibannya tersebut relatif. Misalnya bersendirian padanya ahli Irak dari ahli Yaman. Ini disebut gharib tapi relatif, walaupun jumlahnya banyak. Tapi masalahnya karena ahli Irak saja yang meriwayatkan dari ahli Yaman misalnya, dan yang lainnya dari contoh-contoh daripada hadis gharib. Allahu a'lam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan angkat satu penelpon di sesi yang terakhir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ada Bapak Andi. Halo Pak Andi. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mohon dikecilkan volume radionya, Pak. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini Ustaz, mau bertanya masalah kunut subuh Pak Ustaz. Ini diriwayatkan oleh yang dikenal dengan Sa'ad bin Tariq masalah salat kunut subuh. Ayahku, ada yang bertanya pada ayahnya bahwa, wahai ayahku, Anda salat bersama Nabi Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka apakah mereka kunut? Maka katanya dijawab, itu perbuatan bid'ah. Tapi sebagian ada yang berbeda pendapat Ustaz. Di sini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, katanya hadis ini lemah. Saya mau tanya, ini yang benar yang mana Pak Ustaz? Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadis itu sahih Pak ya. Yang rajih hadis itu sahih, bukan hadis yang lemah. Ya, orang yang mengatakan hadis lemah, saya yakin dia belum pernah memeriksa sanad daripada hadis itu. Yang jelas hadis itu sahih, ya, tidak diragukan akan kesahihannya. Akan tetapi mereka yang mengatakan adanya kunut subuh menganggap bahwa hadis ini nafi, meniadakan. Sedangkan hadis yang mengatakan ada katanya mutsbit, menetapkan, dan kaidah mengatakan al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi. Itu yang menjadi dalil mereka sebetulnya ketika membantah hadis ya Abu Malik ini. Akan tetapi sayang sekali hadis yang mereka anggap menetapkan mutsbit, ya, imma hadis itu sharih, tegas menunjukkan Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia, tapi sayang dhaif. Atau ya tidak sharih, menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW kunut subuh terus menerus, seperti hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah, ya, bahwa disebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut ya setelah kunut subuh setelah disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah SAW kunut setelah ruku setelah bangun dari ruku. Dan hadis Anas ini ya dikatakan dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa itu maksudnya kunut nazilah. Terlebih kalau kita lihat dan baca hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW apabila ingin mendoakan suatu kaum kecelakaan atau kebaikan, biasanya Rasulullah SAW ya kunutnya setelah ruku. Dan apabila beliau ingin kunut selain itu beliau biasanya kunutnya sebelum ruku. Tatkala kita melihat bahwa hadis Anas itu Rasulullah SAW melakukannya setelah ruku, tampak kepada kita bahwasanya kunut yang dilakukan Rasulullah kunut nazilah. Dan juga ya kunut nazilah itu tidak dikhususkan pada sholat subuh saja, pada setiap sholat. Terlebih pada ada dalam riwayat Anas juga dari riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW kunut mendoakan dari lain dan dakwaan selama sebulan lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan beliau pun menghentikan kunut itu, ya, yaitu ya berjalan sampai sebulan saja. Sehingga ketika kita kumpulkan riwayat-riwayat dari hadis Anas, tampak kepada kita bahwa maksud daripada hadis Anas adalah bahwa itu adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh secara khusus, ya. Maka dari itu yang sahih bahwasanya kunut nazilah disyariatkan. Adapun kunut subuh terus-menerus maka itu tidak disyariatkan. Wallahu a'lam, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.